Salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabar? Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat selalu sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Nah, untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Bulat. Ini merupakan pertemuan pertama kita terkait bilangan bulat. Nah, apakah kalian masih mengingat tentang bilangan bulat? Ya, di SD tentu kalian sudah mempelajari tentang bilangan bulat. Nah, untuk materi kita kali ini kita hanya mengingatkan kembali materi yang telah dipelajari pada tingkat sekolah dasar. Nah, coba amati pembagian waktu dunia seperti tampil pada slide berikut. Nah, tahukah kalian Indonesia dibagi berapa zona waktu? Iya, jadi Indonesia dibagi dalam 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Barat. Nah, tentu mungkin menjadi pertanyaan, kenapa Indonesia dibagi dalam 3 zona waktu? Nah, kita lihat pada slide bahwa di dunia ini dibagi di dalam 24 zona waktu. Nah, yang sebagai acuan adalah kota Greenwich sebagai titik nol. Nah, negara-negara yang berada di sebelah kanan dari kota Greenwich itu waktunya lebih awal ya dari waktu di kota Greenwich, dan untuk kota yang berada di sebelah kiri waktunya lebih lambat dari kota yang ada di Greenwich. Nah, kalau Indonesia itu berada di zona GMT plus 7 plus 8 dan plus 9. Apa artinya? Artinya bahwa untuk Indonesia bagian barat itu berada di plus 7, artinya 7 jam lebih awal dari kota Greenwich. Sedangkan untuk Indonesia bagian tengah GMT plus 8 artinya bahwa dia lebih awal 8 jam dari kota Greenwich, sedangkan untuk Indonesia bagian timur lebih awal 9 jam. Nah, kita lihat bahwa di sebelah kanan ada bilangan-bilangan plus 1, plus 2, plus 3, dan berada sebelah kiri dituliskan min 1, min 2, min 3. Nah, sedangkan pada kota Greenwich sendiri itu nilainya 0. Nah, inilah yang dikenal dengan bilangan bulat, dan inilah yang akan kita pelajari lebih jelas pada pertemuan pertama ini. Nah, tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama membandingkan bilangan bulat, yang kedua mengurutkan bilangan bulat. Jadi mengurutkan bilangan bulat dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Nah, pada pembagian zona waktu di dunia kita dapati bilangan bertanda positif, 0, dan bilangan yang bertanda negatif. Ya, itu yang dikenal sebagai bilangan bulat. Nah, kita lihat pada pengukuran ya. Alat pengukuran suhu
ya suhu yang berada di atas 0 derajat itu dituliskan dengan lambang bilangan positif. Sedangkan untuk untuk suhu yang berada di bawah 0 derajat itu dituliskan dengan bilangan negatif. Nah, bagaimana struktur bilangan? Secara umum, bilangan dikenal yang paling besar, ya, paling tinggi strukturnya dikenal dengan bilangan kompleks, di mana terdiri dari dua, yaitu bilangan real atau nyata dan bilangan imajiner atau maya. Kemudian bilangan real dibagi lagi menjadi bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, bilangan rasional inilah yang akan dipelajari pada tingkat sekolah menengah pertama, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Namun kali ini untuk pertemuan pertama ini kita hanya khusus membahas tentang bilangan bulat. Ya, jadi di awal Bapak sudah sampaikan bahwa bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Nah, bilangan 0 dituliskan dengan angka 0. Untuk bilangan negatif, ya dituliskan seperti pada slide, ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kemudian pada sebelah kanan dituliskan 1, 2, 3, dan seterusnya, di mana letak bilangan yang berada di sebelah kanan dari 0, bilangannya semakin besar, dan untuk bilangan yang berada di sebelah kiri 0, bilangannya semakin. Nah, pada garis bilangan kita lihat aturan yang berlaku bahwa bilangan pada posisi kanan 0 menunjukkan bilangan bulat positif, dan semakin ke kanan bilangan semakin besar nilainya. Dan untuk bilangan pada posisi kiri 0 menunjukkan bilangan negatif, semakin ke kiri bilangan semakin kecil nilainya. Sebagai contoh, perhatikan kedudukan bilangan berikut. Min 5 dengan min 1 atau negatif 5 dengan negatif 1. Nah, di sebelah kiri bilangan negatif 1, min 5 berada di sebelah kiri negatif 1. Karena apa? Karena negatif 5 kurang dari negatif 1, sehingga dituliskan dengan lambang bilangan seperti ini. Negatif 5 kurang dari negatif 1. 2, kita lihat negatif 5 dengan 0. Nah, pada garis bilangan letak negatif 5 berada di sebelah kiri 0. Ya, karena negatif 5 kurang dari 0, sehingga dapat dituliskan seperti pada slide, negatif 5 kurang dari 0. Sebagai contoh yang ketiga, kita lihat negatif 5 dengan 2. Nah, pada garis bilangan posisi negatif 5 berada di sebelah kiri daripada 2, karena negatif 5 kurang dari 2, sehingga dituliskan seperti pada slide, negatif 5 kurang dari 2. Nah, sebagai kesimpulan, bahwa bilangan bulat terdiri dari 3 bagian secara umum, yaitu bilangan 0 yang terletak di tengah-tengah garis bilangan, kemudian yang kedua bilangan bulat positif yang terletak di sebelah kanan garis bilangan, dan yang ketiga bilangan bulat negatif yang terletak di sebelah kiri garis bilangan. Semakin ke kanan nilai suatu bilangan semakin besar, dan sebaliknya semakin ke kiri nilai suatu bilangan semakin kecil. Nah, semoga apa yang Bapak sajikan bisa dipahami dengan baik. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan latihan sebagaimana tampil pada slide. Lengkapi titik berikut, berikan tanda lebih dari atau kurang dari pernyataan berikut. Ya. 2 titik min 7, min 3 titik negatif 9,
0 di titik negatif 8 dan 8 di titik 4. Kemudian yang kedua, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil sampai dengan terbesar. Ada 2, 5, negatif 1, negatif 4, 0, 7, negatif 15, 30, dan negatif 10. Silakan dikerjakan. Jika ada yang mengalami kendala, boleh ditanyakan pada kolom komentar di Google Classroom. Nah, demikian anak-anak pemaparan tentang bilangan bulat. Nah, apakah kalian sudah bisa membandingkan bilangan bulat, mengurutkan bilangan bulat? Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar seperti apa operasi hitung bilangan bulat. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan rajin belajar. Sampai jumpa.